Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan gue ini lagi di pembelajaran bab ke-7 kita ya, mempelajari tentang gaya. Anak-anak masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Nah, sebelum kita mengingat-ingat kembali, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama supaya diberikan kemudahan dan keberkahan ilmu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, kalian masih ingat gak kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo, tentang bab gaya yang pertama yang kita pelajari kemarin ialah gaya mempengaruhi bentuk benda, mempengaruhi benda diam, mempengaruhi benda bergerak gitu ya. Juga gaya yang ada di dalam air, ada mengapung, tenggelam ya, ada melayang ya kan, ingat kan? Dan juga ada hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi benda-benda itu dapat bergerak cepat atau bergerak lambat. Oke anak-anak. Nah sekarang yang akan kita pelajari ialah nah ini dia macam-macam gaya. Nah macam-macam gaya yang akan kita pelajari itu macam-macam sekali ya. Contohnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah gaya gesek, kemudian ada gaya otot, kemudian ada gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Nah semuanya akan kita pelajari hari ini dan semoga kalian bersemangat. Oke anak. Seperti janji gue ini kita akan mempelajari tentang macam-macam gaya. Nah gaya yang pertama yang akan kita pelajari adalah gaya gesek. Iya, gaya gesek itu apa? Nah gaya gesek itu merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Nah ini dia bisa menimbulkan gaya gesek. Nah gaya gesek akan menghambat gerakan suatu benda sih misalnya ya kayak gitu. Nah semakin kasar permukaan suatu benda maka ya gaya geseknya semakin besar. Semakin kasar permukaan suatu benda maka gaya geseknya pun akan semakin besar. Gerakan benda juga akan terhambat jika gaya geseknya besar. Anak-anak, pada permukaan yang licin misalnya kita jumpai pada lantai yang barusan dipel misalnya, ataupun saat kalian bermain ice skating ya, begitu licin ya di atas permukaan salju yang beku itu. Nah gaya geseknya itu kecil. Nah di atas permukaan yang licin itu maka benda lebih mudah bergerak karena gaya geseknya yang dihasilkan juga kecil ya. Mudah kan memahaminya? Nah anak-anak, ternyata ada beberapa manfaat dari gaya gesek. Apa aja itu Bu Yani? Nah dapat kita lihatnya nih. Manfaat dari gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dapat kita manfaatkan misalnya satu, saat kita berjalan. Nah kenapa saat kita berjalan kita tidak akan terpeleset? Nah karena ada gaya gesekan yang besar ya, kita nggak akan terpeleset gitu, bahkan sampai geblak. Nah kenapa kok bisa terpeleset, ataupun kalau waktu kecil kalian sampai terjengkang atau bahasa Jawanya geblak gitu ya, kebelakang itu karena gaya geseknya yang kecil, permukaannya licin itu tadi. Tapi salah satu manfaat dari gaya gesek adalah ketika kita berjalan kita tidak akan tergelincir karena adanya gaya gesek ya. Nah sepatu yang kita gunakan bergesekan dengan lantai. Nah alas yang dibuat beralur ya, alasnya dibuat beralur sehingga menghasilkan gaya gesek yang besar sehingga kita tidak mudah terjatuh. Kemudian yang kedua, selain kita saat kita berjalan kita tidak tergelincir karena adanya gaya gesekan tadi ya. Yang kedua adalah manfaatnya gaya gesek ialah gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda atau saat mengerem mobil ya. Itu terjadi saat kampas rem pada sepeda atau pada mobil itu menempel ya, memberikan gaya gesek pada pelek roda sepeda atau mobil itu sehingga menghambat perputaran. Jadi saat kalian mengerem, nah kampasnya itu akan menempel pada pelek roda dan menghambat perputaran roda.
dari gaya gesek ialah permukaan ban yang dibuat beralur atau ada batiknya lah ya, ada alur-alurnya. Pernah lihat kan ya, permukaan ban yang dibuat beralur atau ada batiknya ya bahasanya itu. Nah, permukaan ban yang dibuat beralur ini gunanya adalah untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan, memperbesar gesekan ban dengan jalan ya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan supaya tidak tergelincir. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu Hen, kenapa ya sepeda pancal saya atau sepeda kayu saya itu kok mudah tergelincir atau terpeleset, atau sepeda motor ayah atau kakak kita mudah kalau ngerem langsung langsung ngepot gitu ya, tergelincir gitu. Itu mungkin bisa kita lihat pada bentuk bannya. Coba dilihat bentuk bannya, apa alur-alurnya atau batiknya itu masih ada. Kalau sudah bannya gundul alias sudah tipis ya, itu biasanya menyebabkan ban itu mudah terpeleset ya. Sepedanya itu kalau direm sedikit aja sudah. Nah, apalagi saat cuaca hujan ya. Kemudian anak-anak, ada juga selain keuntungan ada juga kerugian. Nah, kerugian dari gaya gesek apa? Yang pertama adalah menghambat gerakan. Pastinya itu ya, kerugian dari gaya gesek. Yang pertama, menghambat gerakan suatu benda. Nah, benda yang bergerak, kenapa kok menghambat? Karena benda yang bergerak itu ditahan oleh gaya gesek. Ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya gerakan benda jadi terhambat. Misalnya benda yang didorong di lantai yang kasar ya, lebih sulit digerakkan daripada benda yang didorong di lantai yang halus. Nah, itu tadi salah satu kerugian gaya gesek ialah menghambat gerakan ya, menghambat gerakan suatu benda. Kemudian yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan yang benda yang sering mengalami gesekan lama-kelamaan akan menjadi halus, seperti ceritanya Bu ini tentang ban tadi ya. Awalnya dia ada alur-alurnya, ada batik-batiknya, ada juga rambutnya gini ya. Kalau ban baru ya kan ya, itu lama-kelamaan karena sering bergesekan dengan jalan, maka ban itu alurnya atau batiknya akan hilang ya. Nah, itu menyebabkan halus ya, bannya jadi halus. Itu berbahaya anak-anak ya. Kemudian hal itu disebut benda itu mengalami aus ya. Kalau ada kata-kata aus, kalian pasti paham, oh halus, bendanya jadi halus. Tapi kalau dalam bahasa itu adalah aus karena benda tersebut sering bergesekan dengan lantai atau aspal atau benda lainnya sehingga menjadi permukaan menjadi menipis. Selain ban dapat kita jumpai di sol sepatu ya. Sol sepatu kita yang sering kita pakai awalnya sandal atau sol sepatu itu tebel, lama-kelamaan jadi trepes bahasa Jawanya ya, jadi tipis karena dia sering bergesekan dengan permukaan benda yang lainnya. Nah, kerugian akibat gaya gesek itu sendiri anak-anak dapat dikurangi ya. Kerugiannya itu dapat dikurangi dengan memberikan dengan memperkecil gaya gesek. Misalnya kalau di rantai sepeda dapat diberi pelumas ya, supaya rantai sepeda tidak bergesekan dengan mesin ya. Jadi mesin menyebabkan aus, diberi pelumas misalnya atau oil gitu ya. Kita sering tahu kan. Sip. Anak-anakku, jenis gaya yang kedua yang akan kita pelajari adalah gaya gravitasi ya. Pernah gak sih kalian melakukan percobaan ya, melempar suatu benda ya, tapi nanti baliknya juga akan kembali ke tanah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yes, betul, dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Oke, nah yang akan kita pelajari sekarang adalah gaya gravitasi. Anak-anak, benda-benda yang jatuh ke tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari bumi kita. Nah, gaya gravitasi merupakan gaya tarik ya, gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Kemudian
Akibat gaya gravitasi, semua benda yang jatuh ke bumi, semua benda-benda yang jatuh ke bumi termasuk benda-benda yang di luar angkasa ya akan tertarik ke arah pusat bumi. Dalam hal itu adalah tanah ya, pusat bumi kita. Bisa jadi mungkin di bawah tanah lagi ya, tertarik ya. Nah, besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda itu tergantung dari jarak benda dengan pusat bumi. Ya, anak-anak, semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, mengakibatkan ya pengaruh gaya gravitasi buminya akan semakin kecil. Misalnya saja astronot yang pergi ke luar angkasa menggunakan pesawat Challenger atau pesawat ulang-alik itu ya, dia akan keluar dari bumi sehingga jaraknya dari pusat bumi itu akan semakin jauh sehingga gaya gravitasinya juga kecil ya. Kemudian anak-anak, sebaliknya semakin dekat letak satu benda dengan pusat bumi, pengaruh gaya gravitasinya juga semakin besar. Misalnya kita yang melempar barang-barang tadi ya, mencoba melempar apel ke atas gitu misalnya, nah dia akan kembali jatuh ke tanah karena posisi kita, letak kita masih dekat dengan pusat bumi. Nah, kemudian pengaruh gaya gravitasinya juga pastinya akan semakin besar. Nah, anak-anak, ada beberapa manfaat gaya gravitasi bumi, antara lain yang pertama ialah benda-benda yang ada di bumi ya, benda-benda yang ada di bumi itu tidak terlempar ke luar angkasa ya, karena ditarik tadi oleh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Kemudian yang kedua ialah manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah, tidak seperti astronot yang ada di atas bulan ya, permukaan bulan, di mana gaya gravitasinya kecil sehingga dia tidak dapat berjalan dengan baik, pasti ada lompat-lompatnya, melayangnya ya kan. Tapi kalau di bumi, alhamdulillah karena gaya gravitasi kita besar ya, gaya tarik kita besar sehingga kita dapat berjalan di atas permukaan tanah. Kemudian manfaat gaya gravitasi yang ketiga ialah air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya ya, meskipun bumi kita ini berputar dengan cepat, tapi air laut itu tidak tumpah dan tetap pada tempatnya. Kemudian gas-gas yang ada di atmosfer bumi, gas-gas yang ada di atmosfer bumi itu tertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung, karena gas-gas yang ada di atmosfer bumi itu melindungi bumi kita dari meteor dan juga sinar UV atau ultraviolet matahari. Nah, anak-anakku masih bersemangat ya mempelajari gaya kita yang selanjutnya, yaitu gaya magnet. Nah, gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda-benda magnet. Nah, sekarang kita mempelajari benda-benda yang dinamakan benda magnetis. Nah, benda magnetis itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, yang didorong oleh magnet. Biasanya mereka mengandung unsur logam. Misalnya saja kita ambil paku ya, paku besi itu magnetis ya. Benda-benda magnetis ada juga benda yang non magnetis. Jadi benda yang non magnetis itu benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Misalnya saja kayu ya, misalnya saja batu, kertas. Kalian bisa melakukan percobaan. Benda non magnetis itu benda-benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Berbeda dengan benda magnetis. Jadi ingat magneto ya, dia bisa menarik benda-benda yang sekitarnya terbuat besi ya kan, mengandung unsur logam ya. Nah, kalau ada tadi kita mempelajari benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari bahwa mana sih bagian dari magnet itu yang memiliki kekuatan paling besar. Nah, kita akan mempelajari bagian kutub magnet. Nah, coba dicek ya, bagian kutub magnet itu memiliki kekuatan yang paling besar atau kekuatan magnet yang paling kuat
Nah, bagian kutub magnet, sedangkan itu bagian utara dan selatan ya. Ini ada pada gambar ya. Bagian utara dan bagian selatan pada magnet itu atau kutub-kutub magnet itu memiliki kekuatan magnetis atau kekuatan magnet gitu ya. Kekuatan magnet yang paling kuat, sedangkan bagian tengah dari magnet ya, bagian tengahnya itu kekuatan magnetnya paling lemah ya anak-anak, ingat-ingat ya, bagian tengah-tengah magnet itu memiliki kekuatan magnet yang paling lemah. Nah anak-anak, kemudian gaya magnet itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang ya. Contohnya paling dekat dengan kita ialah penggunaan kompas ya. Kompas untuk menunjukkan arah. Magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Nah, biasanya ini, nah cek ini gambarnya nih, ini biasanya ada di pelabuhan bongkar muat peti kemas. Tidak mungkinlah manusia mengangkat peti sebesar itu. Mungkin sih, mungkin, tapi tenaga manusia terbatas. Akhirnya menggunakan alat ini untuk mengangkut peti kemas dari kapal diletakkan di pelabuhan, kemudian dapat dipindah pada truk-truk atau alat transportasi untuk mengangkut peti kemas tersebut pada tujuannya karena begitu besar. Kebetulan ini petinya terbuat dari besi ya. Kemudian dia bisa diangkat oleh alat pemindah benda-benda berat tersebut. Nah, kemudian penerapan lainnya di bidang transportasi, pernah lihat nggak sih kereta ini? Ya, ini namanya kereta maglev atau kalau kepanjangan adalah magnetic levitation. Nah, magnetic levitation ini adalah kereta tercepat di dunia untuk sementara ini ya. Dia memiliki kecepatan 650 km per jam. Wow. Kalau diukur mungkin Surabaya, Malang aja cuma berapa menit gitu kali ya, 30 menitan mungkin ya. Kenapa kereta maglev ini bisa melaju dengan cepat? Karena ternyata teknologinya ialah relnya ini dipasangi magnet, baik kereta maupun relnya ya, keretanya maupun relnya ya, antara kereta dan relnya itu dipasangi magnet dengan kutub yang sama sehingga terjadi gaya tolak menolak pastinya ya. Kalian kalau percobaan magnet utara dengan utara kalian dekatkan atau selatan dengan selatan kalian dekatkan, dia akan menolak ya, kecuali kutubnya berbeda, maka mereka akan tarik menarik utara dengan selatan ya, tarik menarik. Nah, begitu juga dengan kereta maglev ini, baik keretanya maupun relnya itu dibuat kutubnya sama sehingga kereta ini terjadi tolak menolak, kereta sedikit melayang dan di atas rel ketika bergerak ya, sehingga kereta dapat melaju dengan cepat. Gaya otot. Nah, gaya otot itu gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja seperti kalian menulis, kemudian kalian bermain, berjalan, membawa barang, itu memanfaatkan gaya otot kita ya. Jadi gaya otot dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian gaya yang terakhir yang akan kita pelajari adalah gaya listrik. Nah, semangat ya. Nah, anak-anakku, gaya listrik itu apa sih? Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik. Listrik itu mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, jadi teringat magnet. Magnet juga memiliki dua kutub ya. Kalau magnet kutub namanya ya, kutub utara dan kutub selatan. Dan ini prinsipnya hampir sama dengan listrik ya. Nah, kalau listrik ya, dua muatan itu positif dan negatif itu benda yang bermuatan listriknya sejenis, misalnya positif dengan positif, jika berdekatan akan tolak menolak. Nah ya, sebaliknya jika muatan listriknya
tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif, akan tarik menarik. Nah itu sama dengan magnet ya, jika kutubnya sama akan tolak menolak. Untuk utara dengan utara dia menolak, selatan dengan selatan dia menolak, tapi utara didekatkan dengan selatan dia akan tarik menarik, seperti itulah. Nah kalian pernah nggak sih bermain dengan penggaris mika kalian ya? Jika digosokkan pada rambut yang basah, jika digosokkan pada rambut yang kering ya, digosokkan pada rambut yang kering ya, agak lama, kemudian ditembakkan pada serpihan-serpihan kertas. Baik, jadi, nah seperti gambar ini. Nah nanti potongan-potongan, jika kalian berhasil ya, potongan-potongan kertas itu akan terangkat oleh penggaris mika kalian atau penggaris plastik kalian. Itu membuktikan adanya listrik statis. Ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, penggaris bermuatan listrik. Oleh karena itu, karena bermuatan listrik, penggaris dapat menarik kertas. Ya, salah satu contoh listrik statis. Nah, anak-anakku, kita telah selesai mempelajari perkarya. Ya, kalian bisa mengingat kembali dengan memutar ulang video pembelajaran yang telah diberikan, dengan mengingat kembali membaca-baca materinya yang ada di keterangan video pembelajaran ini, atau kalian juga bisa membaca materinya di buku paket kalian. Gue ingatkan, jika kalian mengalami kendala dalam mempelajarinya, kalian bisa mengambil handphone dan bisa mengontak dengan WA ya, telepon ya, untuk menjelaskan bagaimana yang kalian rasa sulit. Nah, anak-anak, tetap bersemangat ya belajar di rumah. Jangan lupa kalian jangan pernah tinggalkan ibadah ya. Tetap berbakti pada orang tua dan kalian tetap sayangi saudara. Anak-anak, semoga selalu dalam lindungan Allah, senantiasa sehat. Kalian juga berbahagia bersama keluarga ya. Jangan lupa, jika ada kesulitan dalam belajar IPA, tanyakan kepada Bu Eni. Insya Allah Bu Eni akan membantu menjelaskannya. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalian memakai masker saat keluar, jaga jarak ya saat di luar, dan juga sering-sering cuci tangan, menggunakan air mengalir dan juga sabun. Insya Allah biar kita akan terhindar dari virus dan sehat ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, salam tangan selalu dari